Selamat datang di channel Eiji Santoso. Hello trainers, kali ini aku akan mengulik deck ADPZ. Deck ADPZ ini memiliki keunggulan di mana dia itu easy win. Dia dapat dengan mudah menang di permainan hanya dengan membunuh 2 atau 3 Pokemon lawan, sehingga dia dapat dengan cepat mengambil prize yang dimiliki oleh pemain itu. Lalu keunggulan selanjutnya yaitu dia itu deck yang kuat, dimana kartu utama seperti ADP dan Zacian memiliki damage output atau serangan yang menghasilkan damage yang besar. ADP ini sendiri dia punya serangan Ultimate Ray sejumlah 150 dan Zacian memiliki serangan Brave Blade sejumlah 230. Angka-angka ini belum tertambah oleh GX Altered Creation, di mana dia bisa menambah jumlah damage serangan semua Pokemon yang kita miliki jumlah 30. Dan kalau dia punya tambahan energi air ketika melakukan serangan GX, menjadikan suatu situasi di mana ketika kita mengambil prize, kita mendapat tambahan prize jumlah 1 kartu. Ketika misalnya kita meng-KO Pokemon GX biasa, kita mendapat jumlah 3 prize yang seharusnya 2 menjadi 3. Dan kalau kita meng-KO Pokemon Tag Team atau VMAX, yang mana kita mengambil 3 prize, kita bisa langsung mengambil 4 prize. Ketiga, deck ini sangat konsisten dengan menambahkan 2 Pokemon pendukung seperti Crobat V dan DD-nya GX. 1 Crobat V dan DD-nya 2 DD-nya GX. Kita dapat mencari kartu yang kita butuhkan dengan cepat. Contoh, kita belum memiliki energi atau belum dapat energi air, kita mencarinya dengan mencangkul sangat banyak kartu dengan 2 Pokemon ini. Kita menggunakan ability DD Change atau Dark Asset dari Crobat V. Sekuat-kuatnya deck pasti punya kelemahan. Kelemahan deck ini yaitu yang pertama, cukup mahal untuk membuild deck ini karena kartu-kartu yang dibutuhkan memiliki price yang lumayan. Yang kedua, ritme permainan dari deck ini sangatlah monoton, yang mana dapat dengan mudah ketebak oleh pemain lawan, di mana first turn kita colok energi, second turn kita GX, lalu turn selanjutnya kita serang dengan menarik Pokemon GX lawan seperti DD atau Crobat V dengan boss order dan mengambil 3 prize, sehingga turn selanjutnya kita juga melakukan move yang sama yaitu boss order dengan menarik Pokemon GX 2 prize lawan, sehingga kita langsung mendapatkan semua prize kita dan menangkan permainan. Nah, dengan playstyle yang seperti itu, permainan kita dapat mudah ditebak oleh lawan. Biasanya untuk mengcounter ADP ini mereka membawa palu untuk membuang energi air yang kita miliki atau tool atau supporter lain untuk istilahnya disturb atau mengganggu playstyle yang kita akan lakukan di permainan ini. Yang ketiga, deck ini bisa dibilang cukup boros dalam mengelola resource kartu yang dimilikinya. Ya, seperti bisa dibilang kalau deck konsisten ya juga termasuk deck yang boros, karena untuk mencari satu kartu kita membuang semua kartu yang kita punya. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari deck ADPZ ini. Sekarang gimana sih cara mainnya? Nah, untuk simpelnya, pertama, sebisa mungkin starting dengan Pokemon ADP atau Zacian, dimana jika kita punya kedua Pokemon itu, misalkan ADP ada di aktif Pokemon dan Zacian ada di bench Pokemon, kita langsung colok energi ke ADP, sebisa mungkin metal, jangan water energy terlebih dahulu apabila kita first turn, karena ada peluang ketika lawan ingin mendiscard energi kita, dan yang terdiscard adalah energi metal. Kita tidak perlu khawatir karena kita punya Metal Saucer di sini. Metal Saucer ini berfungsi ketika ada energi metal di trash, kita bisa menggunakannya untuk mencolok ke bench kita yang mana adalah Pokemon metal. Ketika kita sudah pasang energi, di turn selanjutnya kita pasang energi yang dibutuhkan, yaitu energi air, dan ketika kita tidak mendapatkan energi air, kita dapat melakukan Profesor atau DD atau segala hal untuk mencari energi tersebut. Nah, ketika
ketika kita mencari energi, kita biasanya langsung buang-buang resource yang kita punya. Lalu pada turn selanjutnya, kita bisa GX dan menyiapkan energi metal untuk dicolok di ADP kita, sehingga energi yang dibutuhkan sudah siap untuk menyerang dengan serangan Ultimate Ray, di mana kita selanjutnya dapat colok 3 energi ke bench kita, yaitu ADP yang sudah siap untuk menyerang di giliran selanjutnya. Nah, setelah itu, ketika sudah kita GX di turn sebelumnya, untuk turn saat ini sebisa mungkin kita mendapatkan boss order untuk memajukan Pokemon GX to Pricer milik lawan. Yang mana jika kita melakukan move itu, dipastikan bisa langsung menambah 3 prize, dan di turn selanjutnya kita lakukan move yang sama lagi, yaitu menggunakan boss order untuk memajukan to Pricer lawan seperti Crobat V dan Dedenne, dan kita serang dengan ADP atau Zacian yang kita punya. Kita sudah punya 2 hitter yang siap untuk menyerang. Nah, itu tadi penjelasannya, langsung kita dapat first turn. Nah, kita coba dengan starting Eldegoss karena kita nggak dapat Zacian atau ADP. Lalu kita lihat lawan Mulligan, kita dapat extra draw 1 kartu. Sepertinya lawan adalah deck Boombox atau Rillaboom. Semoga dapat quick ball lah. Iya, Profesor. Oke. Ini starting yang cukup jelek ya, karena nggak dapat Zacian atau ADP, nggak bisa interpret sword. Jadi kita Mawile dulu aja. Pilih tim Mawile. Nah, ini kita turunkan Pokemon basic milik lawan. Low attach energi air. Udah. Selanjutnya kita bisa mainin Profesor buat buang semua kartu supporter bos ini, dan kita penuh oleh supporter yang kita lagi nggak butuh supporter seharusnya. 3 bos ini apaan ini? Great Catcher. Sepertinya kesusahan mencari Grookey. Nah, dia akan menggunakan Future Energy sepertinya. Dan memanggil Grookey lalu mengevolusikan ke stage 2-nya, yaitu Boom. Untuk menyerah, tahu kenapa?
mungkin karena filmnya nggak ada di deck ya, sepertinya nyangkut di price. Oke, match selanjutnya ya, kita bisa milih first turn supaya bisa kesempatan mencolok 2 energi. Kita pasang Zacian sebagai starting Pokemon. Kita down dulu. Untuk awal-awal kita pasang Stadium, lalu summon ADP kita. Bisa pasang energi metal dulu ke ADP. Lalu kita enter Sword. Oke, di sini kita udah dapat energi air. Untuk next turn kita GX apabila tidak dimarni oleh lawan. Starting yang cukup baik, soalnya kita udah dapat nih 2 Zacian dan 1 ADP. Sementara kita starting dengan Zacian dan ADP dulu, sambil melihat bagaimana strategi yang akan lawan pakai. Ternyata ini adalah deck Sandaconda Baby. Kita GX di turn ini. Kita turunin season kedua atau DDND. Sepertinya belum butuh, langsung GX saja. Kita persiapkan 1 energi metal untuk serangan antimateri berikutnya. Ini deck baby yang cukup unik, soalnya hit dengan 1 energi bisa mendamage 60 kali sejumlah kartu energi yang di-discard ya. Bisa sampai 360 damage. Next, ADP kita ini pasti KO. Jadi kita harus buru-buru setup di Zacian. Ya, langsung di hit aja. Buang resource dulu di tangan. Turunkan ADP dengan pasang balon. Bisa juga pasang EG slash nggak usah deh. KO Sandaconda dan ambil 2 prize. Kalau ADP kita KO, kita harus pasang manual di ADP kedua kita. Semoga nggak ada energi dah di decknya. Kalau 1 energi aja udah langsung KO ini ADP. Ya, kita KO, kita setup.
next hitter position V kita. Udah gede ini untuk mencari metal saucer. Nah, kita dapat 2 langsung. Oke, kita nggak perlu khawatir untuk next turn, kita langsung bisa hit dengan ADP dan mengambil sisa prize. Jika ADP nya KO, dia ambil 2 prize, dan giliran selanjutnya kita bisa langsung menang dengan mengambil 2 prize. Belum KO ternyata. Ya, kita tinggal mundur aja langsung hit ya. Oke, lawan auto menyerah. Nih last game kita kali ini. Apakah ini lawan Eternatus? Kita lihat. Kita dapat first turn lagi dan starting yang cukup baik. Precision dan 1 quick ball bisa kita untuk mengambil ADP. Kita gunakan cherish ball untuk mengambil 1 GX, yaitu ADP. Ball kita gunakan untuk memanggil Dedenne saja. Kita pasang balon. Tuh, nantinya kita mundur dan kita enter Great Sword, mencari energi air ketemu. Next turn kita tinggal GX kalau energi kita tidak dibuang oleh lawan. Sepertinya deck Eternatus, tapi kita belum tentu tahu. Oh, Temarni ternyata. Kita harus kehilangan energi air. Energi airnya muncul lagi, kita tidak perlu ragu. Dan ternyata benar, deck Eternatus langsung memasang black market. Sepertinya akan langsung attack dengan power accelerator atau memasang Eternatus kedua. Ya, kita pasang energi dulu dan menghabiskan resource kita. Di deck kita cuma ada 1 Dedenne ya. Coba wild dulu, mungkin bagus kalau dia punya Crobat V atau ya nggak ada ternyata. Dia ada Pierce untuk mengambil Crobat next time. Jadi kita ambil Dedenne aja deh. Eternatusnya supaya dia ada effort lebih untuk memajukannya lagi ya, dengan memundurkan Crobat atau mengangkat Zigzagoon.
dia nggak ada bench disrupt, jadi kita gunakan DDD nya nanti aja dulu, langsung kita GX. Kalau Eternatusnya jadi, dia cuma butuh 230 untuk meng-KO EDP. Ternyata belum ada bench dia. Dia cuma mengambil Eternatus VMAX dari deck. Kita gunakan DD-nya untuk mencari resource, energi, atau supporter yang kita butuhkan. Oke, kita dapat Chaotic Swell untuk menghilangkan black market yang dia miliki. Lalu kita sebaiknya, kita nggak ada energi ya, Profesor aja deh, cari energi dan memasang ke EDP. Mengambil energi air karena energi metalnya untuk Zacian. Buang, pasang Zacian kedua maybe, dan attach energi dari discard. Ultimate Ray. Well, ini cukup bagus ya buat meng-counter deck Eternatus. Soalnya damage-nya Maywell ini dari jumlah bench yang dimiliki oleh lawan. 30 kali damage sejumlah kartu bench lawan. Kalau Eternatus ini punya banyak bench, otomatis damage-nya dia juga bisa banyak. Jadi seperti ini kita butuh boss order sepertinya. Apakah kita bisa mendapatkan boss order? Oke, kita buka energinya. Kita bisa mengambil dan mengumpulkan resource dengan dark asset milik Robert V. Nah, kita dapat boss ordernya. Kita gunakan untuk menyerang. Dia belum bisa optimal serangannya karena bandnya cuma sedikit. Kita langsung kill Eternatus saja deh. Satu energi boleh kita colok ke Zacian kedua. Langsung menyerah ya. Seperti itu yang dimaksud dari easy win oleh deck EDPZ ini. Ketika EDP sudah meng-GX, kita tinggal membunuh monster-monster yang bisa mendapatkan prize lebih banyak. Contohnya tadi Eternatus VMAX, kita langsung dapat 4 prize. Lawan langsung auto menyerah. Nah, itu tadi video dari Haji Santoso. Jangan lupa apabila kalian suka video ini, klik like dan subscribe atau share ke teman-teman kalian. Misalnya butuh rekomendasi deck-deck atau hiburan tentang TCG, langsung aja tonton video di channel ini. Semoga menghibur, sampai jumpa.